Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Sabat di minggu yang kedua di tahun 2021 Masehi ini, sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin minggu ini sedang ramai membicarakan tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tetapi kembali saudaraku, kita di hari Sabat tetap mengucap syukur karena kita dalam keadaan sehat hari ini, dalam keadaan masih bisa berjumpa satu dengan yang lain. Itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan atas hari ini. Hari Sabat tanggal 10 Januari tahun 2021 Masehi dengan tema Hati Sang Penolong. Ya, kalau tema bulanan dan tema tahunan kita adalah pertolongan Tuhan, maka kita harus melihat pribadi yang menolong kita. Mungkin tidak dapat saya jelaskan terlalu luas, tetapi setidaknya saudara dan saya kembali mengingat bahwa hari-hari ini banyak situasi dan kondisi yang mungkin tidak menyenangkan kita, karena kalau tidak salah per hari Senin besok, tanggal 11 Januari, kita melakukan PSBB atau sekarang PPKM kalau tidak salah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, ada perubahan nama dan ada keputusan gubernur, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sikon yang tidak menyenangkan yang membuat kita tidak terlalu bebas, ya. Sudah situasinya seperti ini diperketat lagi, apalagi bagi Bapak Ibu Saudara yang berdagang makanan atau yang ada di mal. Sepertinya kegiatan ini cukup membuat kita menjadi harus bersabar dan menahan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang sedang menekan kita inilah sebenarnya kesempatan untuk kita boleh rindu pada pribadi yang namanya Sang Penolong ini. Pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Kita rindu akan belas kasihan, kita rindu akan pertolongannya, kita rindu akan penyertaannya. Sebab tidak ada lagi hal-hal yang memungkinkan kita untuk berpengharapan di luar Kristus. Sebab di luar sana banyak hal yang semakin menekan dan semakin tidak menyenangkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Injil Matius, yang perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, yakni di Matius 9. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Di mana perikop sederhananya di sana kalimat yang saya garis bawahi pagi hari ini adalah belas kasihan. Ternyata pribadi dari hati Sang Penolong ini atau hati dari pribadi Sang Penolong ini adalah ada rasa ibah, rasa belas kasihan yang luar biasa yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Satu ketika Tuhan berjalan, kalau tidak salah ini masih di daerah Galilea. Saya bacakan buat saudara ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi Yesus ini tertib. Kalau mengajar itu tetap berada di rumah-rumah ibadat, di gereja, ya, di sinagoga. Dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Selain Tuhan itu mengajarkan tentang kabar sukacita tentang sorga dan keselamatan, Tuhan juga memberi kesempatan dirinya untuk menolong orang-orang yang mengalami sakit dan kelemahan. Bahasa kelemahan ini luas, saudaraku. Sakit jangan diartikan secara fisik saja, tetapi sakit itu juga berbicara secara psikis, berbicara secara pikiran dan hati kita. Mungkin hari ini saudara melihat orang kelihatannya sehat-sehat saja, tetapi ternyata apa yang dipikirannya cukup berat. Ya, mungkin saudara pernah mengalami atau sedang mengalami. Bahkan hatinya juga sedih, hatinya penuh dengan kepahitan mungkin, hatinya penuh prasangka-prasangka yang tidak baik. Hatinya memikirkan hal-hal yang takut dan mengkhawatirkan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ya,
Ini segala penyakit dan kelemahan. Kalimat segala itu berarti tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya bisa. Kelemahan saudara dan penyakit saudara. Ayat 36, melihat orang banyak itu, jadi istilahnya tidak hanya di dalam sinagoga, tetapi di luar sana, ya, banyak sekali yang menunggu Tuhan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kalimat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu menunjukkan karakter sesungguhnya hati Tuhan. Ya, hati Yesus itu mudah dengan belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah secara fisik, lelah secara raga, lelah secara batiniah, lelah secara rohani. Dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, saya tetap merasakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya masih menerima amanah itu, bahwa saya harus melayani saudara di tengah-tengah keterbatasan situasi saat ini. Tetapi kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan melalui online ini, atau melalui WA ini, melalui video ini. Maka saya sungguh berbahagia menyapa saudara secara pribadi di rumah masing-masing. Dan saudara, biarlah engkau tidak terlantar. Mungkin saya terbatas, tetapi gembala agung kita adalah gembala yang luar biasa. Jadi yang pertama kita menyatakan bahwa keadaan yang menekan ini membuat kita rindu keadaan ini dipulihkan. Dan siapa pribadi itu? Pribadi yang punya belas kasihan, yang mudah tergerak melihat kondisi saudara. Jadi bersyukurlah saudara, bahwa saudara punya Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai karakter menolong yang sungguh-sungguh, yang membuat saudara tidak harus berlama-lama sakit, tidak harus berlama-lama tertekan dalam kelemahan saudara. Saya juga tidak berlama-lama sakit, Tuhan pulihkan. Ya, luar biasa. Yang langkah selanjutnya, setelah kita memahami pribadi itu, maka pribadi ini harus kita tegaskan. Benar-benar pribadi yang seperti disampaikan oleh banyak orang yang mengandalkan namanya. Jadi kalau orang menyatakan atau hari ini kita katakan bahwa Tuhan adalah Yehova Rafa, maka artinya adalah Allah Sang Penyembuh, Allah Sang Pemulih. Jadi seberapa berat sakit penyakit saudara, seberapa berat pergumulan saudara, maka Yehova Rafa lah yang bertanggung jawab saat kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau pertolongan Tuhan itu ada kerjasama saudara. Kerjasama antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tergerak hatinya melihat saudara. Maka Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan berkenan untuk memulihkan. Maka kalau Allah kita Sang Penyembuh adalah Yehova Rafa, maka saya teringat ya dengan satu perikop ya, meskipun tidak habis kita baca, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Matius 8. Ya, kita berada di Matius 8, tadi 9. Sekarang Matius 8, 14, ayat ke-14 sampai 17. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita baca bersama-sama. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Kita tidak tahu demam itu luas. Apakah tifus atau juga COVID seperti yang pernah saya alami dengan Ibu Gembala. Dan bahkan ada satu jemaat kami. Apakah itu demam seperti itu? Tetapi demam ini luas. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu apa saudara? Lenyaplah demamnya. Bayangkan, begitu Tuhan memegang tangan ibu mertua Petrus ini, seketika demamnya lenyap. Ia pun langsung bangunlah. Dan apa saudara? Melayani dia. Takjub kalimat ini.
bukan sekedar hilang demamnya, hilang sakitnya, tetapi dia bangkit berdiri dan selanjutnya apa? Melayani Yesus. Seketika itu, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hanya karena satu kalimat keluar dari Sang Penolong ini, maka banyak orang diselesaikan sakit penyakitnya. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi karakter ini sudah diberitahukan 750 tahun sebelumnya oleh Nabi besar Yesaya. Yesaya menyatakan kepada kita bahwa dia sedang menggenapi apa yang disampaikan di dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat keempat, maka dikatakan seperti apa yang tertulis di dalam Matius. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu pribadi yang menyelesaikan sakit dan kelemahan kita. Pribadi yang menjama ibu mertua Petrus. Pribadi yang menjama mungkin bukan 100-200 orang, ribuan orang sekaligus. Dengan satu kalimat sepatah kata saja, maka sembuhlah semuanya. Baik penyakit raga, badanan, ataupun penyakit batinia kita. Saudara, di dalam Yesaya 53 ini dikatakan sesungguhnya. Berarti kalimat sesungguhnya adalah yang sebenar-benarnya. Yang senyata-nyatanya ialah penyakit kita ditanggung dan kesengsaraan itu bicara batinia. Apa yang kau sengsarakan dalam hatimu? Apa yang kau sedang pergumulkan dalam keluargamu? Apa yang sudah dipergumulkan dalam pelayananmu? Dipergumulkan untuk orang tuamu? Dipergumulkan untuk anak-anakmu? Itu adalah sengsara kita dalam hati kita. Tapi Tuhan sudah tanggung dan dipikul oleh Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kuatlah, berjalanlah terus penyakit dan kesengsaraan kita. Saat kita serahkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.